Selamat datang di kelompok 10. Kelompok 10 mempresentasikan model penerimaan. Dibuka dengan pantun, baju, dan dasi dari Afrika. Ambil kuali di dalam goa. Sebelum presentasi ini dibuka, mari awali dengan berdoa. Hai, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai model penerimaan. Nah, model penerimaan merupakan model yang paling rendah hati dan yang secara positif melakukan aksi menghargai antara satu dengan yang lain. Model ini melihat perbedaan sebagai sesuatu yang harus diterima apa adanya tanpa ada unsur untuk menguasai. Model ini juga berusaha dalam menyimbangkan hubungan-hubungan antara universalitas dan partikularitas. Model penerimaan juga mencoba memberi jalan tengah, tidak dengan menjunjung tinggi superioritas dalam semua agama, tidak pula dengan menemukan satu kesamaan yang membuat semua agama valid, tetapi dengan menerima keberagaman nyata dari semua agama. Nah, yang selanjutnya itu konteks dunia postmodern. Postmodernitas ini merupakan suatu reaksi yang menentang optimis berlebihan dari pencerahan. Postmodern ini menjadi suatu gerakan yang dimulai dari abad ke-18 yang diyakini sedang menerobos berbagai rintangan yang menghalangi kemajuan. Para postmodernitas ini menyatakan bahwa pencerahan dan dunia modern yang lahir dari pencerahan itu gagal. Maka dari itu, mereka menyebut diri mereka sebagai postmodernitas. Menurut para proklamator, postmodernisme merupakan yang benar dari kebenaran, yang dimana kebenaran selalu berada dalam bentuk dan memiliki identitas yang berbeda-beda yang menyebabkan titik kebenaran tidak lagi satu tetapi banyak. Jika ada orang atau budaya yang menganggap bahwa mereka memiliki suatu kebenaran, maka itu bukanlah satu kebenaran yang bisa dilihat oleh orang lain. Jadi, kebenaran menjadi didominasi oleh diversitas. Selanjutnya itu fondasi pasca liberal. Teologi pasca liberal sangat berpengaruh di dalam sebagian besar gereja-gereja sejak zaman pencerahan. Teologi pasca liberal ini berharap bisa mengkoreksi berbagai ekses liberal. Yang pertama itu, agama kita mendahului pengalaman. Melalui kesadaran postmodernisme, Litvak menemukan 3 cara dalam memahami agama di antara para teolog. Ketiga pemahaman ini ditemukan tersembunyi di dalam model-model yang berbeda dari teologi agama yang telah dibahas sebelumnya. Adapun ketiga pemahaman itu, yang pertama itu Litvak menemukan pemahaman agama yang kognitif proposisional. Yang kedua, Litvak adalah yang menawarkan sikap umat beriman dan pemikiran para teolog di dalam sebagian besar gereja-gereja Kristiani arus utama atau liberal. Dan yang ketiga itu tentang agama ini sebagai linguistik kultural. Yang kedua itu tidak ada asas bersama. Tidak ada satupun yang bisa benar-benar dikatakan sama bagi semua agama. Jika bahasa menciptakan dunia kita, dan kalau bahasa kita berbeda-beda, maka dunia kita akan berbeda tanpa ada asas yang bersama. Melalui pengalaman, Litvak mengambil langkah logis postmodern dan sampai pada kesimpulan tentang yang tak dapat dibandingkan. Kita tidak bisa memahami satu bahasa agama dengan menerjemahkannya ke dalam satu bahasa agama lainnya. Justru inilah yang dipakai Litvak untuk menjelaskan kesenjangan yang tidak terjembati antara agama. Yang ketiga itu dialog, sebuah kebijakan bertetangga yang baik.
Lindbeck dan model penerimaan memandang hubungan antara agama-agama akan menggunakan gambaran kebijakan bertetangga yang baik. Agama-agama harus saling bertetangga yang baik, yang setiap agama itu perlu mengakui bahwa sesungguhnya pagar yang baik menjadi tetangga yang baik. Menurut William, menggambarkan dialog sebagai satu kehasilan dalam hal yang bersifat baik dan umum meskipun tidak terorganisasi. Dalam melakukan dialog, sebaiknya dilakukan secara santai dengan cara sesuai pandangan masing-masing, saling bertukar, belajar, dan bekerja sama dengan nyata agar hubungan yang baik dapat berlangsung. Yang keempat yaitu apologi untuk apologetika. Paul membuat apologinya bagi apologetika. Ia setuju dengan Lindbeck bahwa tiap pandangan agama dari segi sifat dan isinya memang komprehensif, yang menjelaskan segala sesuatu tetapi tidak bisa dimasukkan ke dalam semua hal. Paul kemudian juga membuat konklusi dengan bukti yang logis, karena komprehensif dan sentralitas semacam itu dirasakan penerapannya bukan hanya bagi diri sendiri dan kelompoknya, tetapi juga bagi semua orang. Maka umat beriman akan bersedia berhubungan atau berdialog dengan umat beriman. Yang kelima itu tempat Kristus. Model penerimaan ini, kata-kata hanya Kristus merupakan kebiasaan Kristiani yang mereka terima tanpa pernyataan, bukan karena mereka adalah umat Kristiani yang serius tentang apa yang diwariskan kepada mereka. Paul juga yang mencampurkan pemikiran logisnya dengan apogenetikanya, berpendapat bahwa semua spekulasi teologis hanya demikian spekulasi, apalagi semuanya memiliki probabilitas rendah untuk menjadi benar. Ia menginginkan bahasa yang jelas yang kita miliki. Keselamatan hanya datang Kristus, namun Allah mengasihi dan menghendaki keselamatan bagi semua orang. Model ini merupakan teologi yang keyakinannya bahwa agama-agama dunia memang sangat berbeda dan bahwa hubungan antara mereka harus dibangun atas dasar mengakui, menghargai, dan mungkin belajar dari semua perbedaan. Perbedaan sejati memungkinkan dialog sejati. 1. Jalan dan tujuan berbeda. Menurut Hem, perbedaan antar agama bukan hanya sekedar kulit dan bahasa. Dalam perbedaan ini terdapat ada tujuan dalam pemenuhan. Di sini Hem dapat menyatakan bahwa umat Kristiani dapat menggunakan pendukung untuk mutualitas dalam menghentikan usaha pencarian. Hal ini membuat dalam persekutuan dengan Tuhan dapat saling bertentangan dan menganggap bahwa salah satu yang harus menjadi takdir Tuhan. Dalam mutualitas ini dapat diartikan oleh umat Buddha dalam pencerahan yang memiliki suatu tingkat kebahagiaan secara non-personal, dan umat Kristiani dapat diartikan sebagai suatu persekutuan dengan Tuhan yang penuh kasih. Dalam pencerahan umat Buddha dan keselamatan umat Kristiani yang berbeda. Hal ini tersebut dapat membedakan keduanya adalah titik dan tujuan yang berbeda. Dua pemenuhan berbeda di mana kedua realitas berbeda. Semua agama berbeda dan dapat memimpin dan berusaha mencapai salvation. Salvation adalah di antara agama yang lebih satu dari keselamatan. 2. Perbedaan agama karena perbedaan Tuhan. Di sini Hem dapat mengatakan bahwa tujuan akhir atau surga bisa berbeda bagi orang yang berbeda-beda, dan mungkin ada lebih dari satu wujud ilahi atau wujud Tuhan. Dalam keyakinan Kristiani bahwa Tuhan berbentuk Tritunggal, di mana melalui pewahyuan Yesus sebagai Kristus
di dalamnya Yesus sebagai ilahi. 3. Keselamatan menjadikan dialog lebih baik. Perbedaan antar agama-agama tidak dapat dihapuskan seperti perbedaan warna kulit. Hal ini dapat menciptakan keberlangsungan dialog lebih bermanfaat. Model penerimaan dapat melihat adanya kemungkinan untuk umat beragama yang begitu berbeda. Model ini mengarah kepada relativisme, di mana yang benar dalam agama mungkin saja salah dalam agama kita, di mana kita tidak bisa melihat sesuatu yang lebih dari agama kita. 4. Memahami diri sendiri melalui perbandingan dengan orang lain. Pandangan teologi komparatif sebagai para penganut dapat membayangkan bahwa teologi komparatif adalah cara yang lebih bermanfaat dalam berteologi secara menyeluruh. Tujuan utama dalam menjelaskan teologi komparatif adalah dengan memperoleh suatu pemahaman agama Kristiani yang lebih baik, di mana dapat memahami lebih baik tentang diri sendiri, datang melalui pemahaman yang lebih baik tentang yang lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa secara khusus model penerimaan ini membawa pembaca untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dari agama. Model penerimaan ini juga telah mengenal bahwa agama seperti semua bahasa, yang kemudian model penerimaan ini membantu teologi umat Kristiani dengan mengingatkan kita bagaimana bahasa itu mempengaruhi pengalaman. Lalu model penerimaan ini juga menegaskan secara kuat bahwa agama-agama yang ada di dunia harus selalu mengakui, terbuka terhadap kebenaran absolut yang pada suatu kebenaran yang secara universal. Maka dari itu, model penerimaan ini berupaya menjelaskan bahwa teologi itu dapat menuntun kita untuk berdialog. Lalu dialog juga dapat menuntun bahkan mentransformasi teologi. Maka jangan memandang agama lain dari apa adanya, karena kalau itu terjadi, itu bahkan bertentangan dengan model penerimaan ini. Artinya, kita menerima berbagai macam tradisi agama yang berbeda-beda itu sebagai sebuah perbedaan yang nyata di tengah konteks kehidupan kita. Mengutip dari seorang teolog yang bernama Mark Heim, salah satu teolog model penerimaan, ia juga menjelaskan bahwa model ini model yang paling diharapkan untuk mencapai keseimbangan. Demikian dari kelompok kami. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa di kelas.